Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar bersama kembali. Yuk anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Dengan memperagakan iklan elektronik, siswa mampu menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. 2. Dengan membuat karya poster, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Pagi itu, Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Yuk, mari kita simak teks percakapan mereka berikut ini. Lani, aku jadi teringat saat penyakit aku kambuh beberapa waktu yang lalu. Siti, ya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Dayu, kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Siti, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di dalam rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggurus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dengan bantuan ludah yang menyelubunginya. Makanan dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Lani, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Dayu, menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Lani, jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperkuat zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Siti, mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi rasa sakit mahku, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Anak-anak, beragam produk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan ditawarkan produsen melalui iklan. Masih ingat apa itu iklan? Ya, iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Salah satu tujuan iklan adalah meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk ke dalam iklan tersebut. Di dalam penyampaian iklan ini, kita harus memperhatikan 3, yakni 1. Gunakan bahasa iklan yang singkat, jelas, dan padat. 2. Gunakan bahasa yang memikat dan mengajak atau bersifat persuasif. 3. Gunakan kata-kata yang positif atau membangun. Mari kita perhatikan contoh iklan berikut ini. Obat sakit perut, PSP, pil sakit perut. Aduh, meringis sambil memegangi perut. Perempuan 1, makanan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Laki-laki 2, tidak bawa PSP ya, tersenyum sambil memegang obat PSP. Narator, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi
penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki 1 minta obatnya, laki-laki 2 minta beli. Atau perut tidak enak, pilih yang benar. PSP. Nah, berdasarkan iklan tersebut, silakan tugas kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan isi dari iklan. 2. Dalam kelompok kecil, diskusikan keunggulan terdapat dalam produk iklan tersebut. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua, kakak, ataupun sepupu kalian. Bersama teman sekelompok atau bersama orang tuamu atau bersama dengan kakakmu, cobalah peragakan iklan elektronik. Namun sebelumnya, rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi. Gunakan pedoman berikut ya. 1. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apa yang akan kamu iklankan? 2. Apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibanding dengan iklan yang lain? 3. Apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? 4. Manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapannya? Berikan alasanmu ya. Perhatikan percakapan antara Edo dengan Benny di bawah ini ya. Edo, wah ternyata menarik ya kegiatan belajar kita hari ini. Benny, iya Dok. Sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Edo, oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, aku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat berkonsentrasi pada pembelajaran berikutnya. Benny, betul sekali Dok. Tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Dok, kamu makan siang dulu. Edo, baiklah. Terima kasih ya Ben, sudah mengingatkan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan atau diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Anak-anak, masih ingatkah urutan sistem pencernaan pada manusia? Yuk, mari kita mengingat kembali. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanisnya dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi pada manusia ada 3 jenis, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong-motong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan. Selain itu, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pitialin yang mengubah zat tepung menjadi glukosa. Dari mulut, makanan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremah dan mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi atau enzimatis yang dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu, dan HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman. Dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini terjadilah proses penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus ini akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadilah penyerapan air, pembentukan vitamin K, dan pembusukan makanan. Selanjutnya, setelah dari usus besar, makanan akan keluar melalui anus dalam bentuk feses atau kotoran. Apabila kita tidak bisa menjaga sistem pencernaan kita, maka kita akan mengalami gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan pada manusia ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat.
Jika tubuh kita kekurangan makanan berserat, maka seseorang dapat mengalami sembelit atau konstipasi. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan seseorang akan menderita penyakit mah. Yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih ini dapat menyebabkan penyakit diare dan kolera. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.